Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan memengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Ini adalah gambar sungai. Yang satunya masih jernih, sedangkan yang satu lagi adalah air sungai yang sudah tercemar. Kalian bisa bandingkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan pada kedua sungai tersebut. Ini adalah data sumber pencemaran limbah organik pada Sungai Citarum Hulu. Kalian bisa perhatikan ada 4 sumber pencemaran. Yang pertama berasal dari pemukiman, kemudian yang kedua berasal dari industri, yang ketiga berasal dari pertanian, yang keempat berasal dari peternakan. Kalau kalian perhatikan dari grafik batang ini, maka sumber pencemaran yang paling tinggi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 ini berasal dari limbah industri. Kalian bisa perhatikan 2000 paling tinggi, kemudian 2010 juga sama, dan 2020 juga sama. Ini adalah salah satu contoh bagaimana pencemaran itu selalu meningkat dari hari ke hari di negara Indonesia. Berdasarkan ilustrasi yang tadi sudah kalian lihat, maka kita dapat mengartikan pencemaran yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Artinya, lingkungan itu tidak lagi normal seperti yang seharusnya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan istilah polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, bisa juga debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Pertanyaannya adalah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Yang pertama adalah jika kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran dapat kita bagi menjadi 4 jenis, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Untuk video kali ini, kita akan membahas pencemaran air dan pencemaran tanah terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana jika air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya.
Faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Ini bisa kalian lihat pada gambar A. Kemudian limbah rumah tangga bisa kalian lihat di gambar B. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Kalian bisa melihat pada gambar C, di mana para petani sedang menyemprotkan pestisida pada tanaman padi. Dampak pencemaran air. Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan, timbulnya endapan, koloid, dan bahan pelarut. Koloid ini adalah suatu zat heterogen atau zat yang berbeda jenis yang terbentuk dari campuran dari dua zat atau lebih. Kemudian adanya perubahan derajat keasaman atau pH, perubahan warna, bau dan rasa, gangguan kesehatan, pemekatan hayati. Artinya, kadar bahan pencemar meningkat pada tubuh makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah mengganggu pemandangan. Dampak lain dari pencemaran air yaitu eutrofikasi yang menyebabkan terjadinya blooming alga, yaitu menurunnya kandungan oksigen di dalam air sehingga perairan tidak dapat ditinggali oleh organisme yang memerlukan oksigen, misalnya ikan. Penyebabnya yang pertama adalah deterjen. Deterjen ini mengandung senyawa fosfat, di mana senyawa fosfat ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Yang kedua adalah limbah pertanian atau pupuk. Yang ketiga, peternakan atau kotoran ternak. Akibatnya, terjadi pengayaan nutrien di lingkungan perairan, misalnya sungai dan danau. Ini adalah gambar dua perairan yang disebabkan karena adanya eutrofikasi. Pada gambar A, ini terjadi pertumbuhan alga yang tidak terkendali. Sedangkan pada gambar B, ini terjadi pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali juga. Akibatnya, seluruh permukaan air ditutupi oleh alga ataupun oleh eceng gondok. Sehingga makhluk hidup yang ada di dalam perairan tidak mendapatkan oksigen, sehingga menyebabkan ikan ataupun makhluk hidup lain akan mengalami kematian. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran air. Yang pertama adalah mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Yang ketiga, tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Dan yang kelima, menggunakan sabun atau deterjen yang dapat terurai di lingkungan dengan baik. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian mengendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Bahan pencemar atau polutan tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer atau pengurai, misalnya sisa hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah polutan yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami, misalnya pestisida, logam, plastik, dan kaleng. Faktor penyebab pencemaran tanah yang pertama adalah limbah domestik yang terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Limbah padat ini adalah senyawa anorganik
yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Sedangkan limbah cair berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Yang kedua adalah limbah industri, yang terdiri dari limbah padat dan limbah cair. Limbah padat ini merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan pabrik gula, kertas, dan lain-lain. Sedangkan limbah cair ini merupakan sisa-sisa pengolahan industri, pelapisan logam, dan industri lainnya. Ketiga adalah limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, penggunaan pupuk kimiawi dan pestisida yang berlebihan dapat merusak struktur tanah. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur, sehingga tidak dapat lagi ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Selain itu juga, penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Upaya mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama adalah dengan cara remediasi, yaitu kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Yang kedua adalah bioremediasi, yaitu sesuai dengan namanya, proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa jamur atau bakteri. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tanah sangatlah banyak. Namun, kita akan membahas hanya beberapa saja. Misalnya, memilah sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kemudian, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Mengurangi penggunaan pestisida buatan dan menggantinya dengan pestisida alami, ini tentunya untuk para petani. Kemudian mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan dan mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Demikianlah pembahasan kita tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Semoga kalian paham dengan baik dan selamat belajar.